Indonesia bergerak menuju cita-cita besar, generasi emas 2045. Ini bukan sekedar impian, tapi sebuah mandat yang memerlukan fondasi yang kuat. Dan fondasi itu adalah akses dan kualitas pendidikan yang merata, selaras dengan program prioritas Presiden dan upaya reformasi birokrasi. Temati kita bahwa kita tahu bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan belajar terbaik. Namun, tantangannya juga tidak sedikit dan tidak kecil, cukup besar ya. Bagaimana kita memastikan kualitas ini benar-benar sampai, terutama di daerah 3T? Tentunya, kunci utamanya ada pada satu kata ajaib, yaitu literasi. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam, mendorong akses dan kualitas pendidikan melalui literasi untuk generasi emas 2045. Kita akan mengulik strategi apa yang paling efektif, mulai dari sinergi antara kementerian, peran digitalisasi, hingga upaya di tingkat akar rumput. Agar gerakan literasi ini tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi gaya hidup yang menggerakkan roda kualitas pendidikan nasional. Untuk yang penasaran, kami hadirkan dalam Podcastku Betapun Podcast, podcastnya RRI Kupang. Podcastku Betapun Podcast, podcastnya RRI Kupang. Podcastku Betapun Podcast, podcastnya RRI Kupang. Betapun Podcast, podcastnya Betapun Podcast, podcastnya RRI Kupang. Podcastnya RRI Kupang. Salam jumpa lagi kita di Podcastku Betapun Podcast, podcastnya RRI Kupang. Tentunya bersama dengan Beta Veronica. Pada kesempatan kali ini Ketong hadir dengan tema yang spesial dan Ketong tentunya berada di ruangan yang spesial juga ya. Dan Ketong akan bicara tentang mendorong akses dan kualitas pendidikan melalui literasi untuk generasi emas 2045. Tentunya Beta son sendiri. Kenapa? Karena Beta sudah bersama dengan dua narasumber spesial juga yang hadir bersama dengan Ketong. Langsung saja Beta perkenalkan, ada siapa-siapa. Yang pertama ada koordinator buku bagi NTT yang khususnya sebagai regional Kupang ya, mengurus untuk regional Kupang, ada Kakak Paskali Lauko, dan juga anggota komunitas Kabut, ada Kakak Sance Mariana Tameon. Langsung saja Ketong menyapa Kakak Paskal dan Kakak Sance. Halo, apa kabar Kakak berdua? Halo Kakak. Ya, Kakak baik-baik, satu dua orang itu. Puji Tuhan, sehat. Sehat selalu ya. Oke deh, terima kasih sudah hadir di sini bersama dengan Ketong di podcastku. Dan Beta tadi baru memperkenalkan dari komunitas buku bagi NTT dengan juga komunitas Kabut. Iya. Nah, sebelum Beta tanya tentang komunitas, Beta mau tanya dulu keseharian Kakak berdua ini aktivitas sebagai apa sih? Ketong penasaran nih pasti ya. Kakak Pascal boleh menyampaikan terlebih dahulu. Siap. Baik Kak, terima kasih. Mungkin tadi sudah dikenalkan Kak ya. Pascal, saya dari buku bagi NTT. Untuk keseharian saya lebih ke usaha sendiri Kak. Ya, jadi untuk usahanya ada fotokopi percetakan. Mungkin kesehariannya itu Kak. Bos untuk itu mending jadi bos ya daripada jadi orang fotokopian. Mantap Kakak Pascal. Dan semua usahanya berhubungan sama literasi ya. Kalau Kakak Sance? Kalau saya dosen, kesehariannya dosen di IAKN Kupang, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Iya, itu juga sering kerja sama dengan Ketong Iya, ya dari RRI juga. Oke, Kak Pascal dan juga Kak Sance. Sekarang Ketong mau mengenal lebih dalam tentang komunitas buku bagi NTT dan juga komunitas Kabut. Kembali lagi ke Kakak Pascal duluan ya. Walaupun normalnya ladies first tapi ini hari Ketong man first. Oke, Kakak Pascal. Apa itu komunitas buku bagi NTT? Dan kalau mungkin bisa cerita kapan mulai terbentuk, ada berapa banyak anggota, dan sekalian di program yang prioritas sekarang nih apa? Oke. Baik Kak, terima kasih. Mungkin izin menjelaskan kalau terkait buku bagi NTT ini sudah berdiri kurang lebih mulainya itu 2014 Kak ya. Wih, jadi sudah ya lebih 10 tahun lah, 11 tahun. Untuk base-nya itu kalau di buku bagi itu dia sistemnya pakai regio Kak. Jadi di NTT itu ada 19 regio. Jadi dia hampir di 4 daratan ini ya, Pulau Daratan Sumba, Timor, Flores sama Alor. Pulau besar. Ya. Jadi dia terbentuk secara organik. Terus teman-teman menyebar di
setiap regio yang 19 itu kakak. Terus dia semacam support sistemnya itu teman-teman yang asli NTT tapi bekerja profesional di luar ya, sampai di luar negeri itu kita saling support sistem untuk kalau memungkinkan mereka bangun relasi. Jadi misalnya ada gerakan literasi atau donatur, mereka hubungkan ke kita teman-teman di regio di masing-masing kabupaten. Untuk programnya sendiri kak, kalau bagi buku itu dia semacam ini ya kak, karena ini gerakan kerelawanan kevolontiran. Jadi bagi buku ini sebagai mediator untuk menghubungkan penggerak lokal dengan donatur kak. Jadi donatur yang dimaksud itu misalnya ada teman-teman yang mau berbagi buku, kita yang menghubungkan dengan teman-teman di masing-masing regio untuk menyalurkan buku-buku yang didonasikan. Mungkin itu kak. Iya, artinya buku-buku donatur itu yang dicari ya, jadi menghubungkan kepada yang memerlukan, begitu buku-bukunya. Iya. Sejauh ini untuk program ini yang berjalan, targetnya lebih kemana sih buku-bukunya? Kalau untuk target kak, kita selama ini itu bergerak itu tujuannya taman baca kak. Taman baca. Ya, taman baca. Jadi Ada di? itu yang tersebar di satu NTT itu. Bukan di sekolah? Ada tempatnya sendiri gitu? Iya, jadi kalau di data kami itu yang belum diupdate itu di bawah taman baca yang sering kontak ya, kayak sering kita donasi itu per 2000 sebelum COVID itu sudah 112 taman baca kak. Banyak juga. Itu menyebar di seluruh NTT? Iya, menyebar seluruh NTT. 100? 12 taman baca. Wow. Dari 2014 ya? Iya. Makin banyak ya. Itu mungkin kalau diupdate setelah COVID mungkin lebih banyak kayak dari 100. Oh, ini belum update untuk Ya. per tahun ini belum diupdate lagi ya? Oh, tapi sudah makin menyebar informasinya yang dapat seperti itu. Oke, dan itu sering dapat donasi? Kan tadi bilang menjembatani antara Ya. donatur dan apa tadi? Dengan taman baca Teman itu penerima. bacanya, Ya. penerimanya begitu ya. Sejauh ini masih terus regulari atau seperti apa dari donatur dong? Kalau sampai hari ini kemarin itu sampai kita masih sempat kirim ke Lembata kak. Oh, masih sempat kirim Ya. ke Lembata ya? Jadi kalau untuk donasi itu kak ada saja kak. Setiap Entah hari itu tidak ya ada, Sal. tidak setiap hari sih Oh, kak. tidak setiap hari. Misalnya ada orang DM, ini ada buku di sini. Buku apa saja? Buku apa saja kak? Tidak ada persyaratan buku-buku tertentu dengan tahun cetaknya atau lain sebagainya? Kalau dari kami itu kak, kami buat semacam ini ya kak, karena kita kan apa yang didonasikan pasti kita terima kak, tapi kita buat batasannya yang jelasnya bukunya masih layak baca. Yang pertama, yang kedua itu buku itu tidak ada pornografi ya kak, karena kita sebarkan ke taman baca itu ada anak-anak. Betul. Terus yang ketiga itu dia tidak mengandung sara. 3 kriteria itu saja kak. Mau menyumbang selain itu kita terima. Artinya ketika buku itu datang lewat editor lagi nih, ibaratnya disaring dulu kan, teman-teman dari komunitas nyaring lagi nih, Betul. ya kan, baru kemudian dipilah lagi yang emang gak layak untuk dibaca tuh diapain? Itu bikin apa itu buku-buku dong? Kalau selama ini kak, memang betul kak. Jadi bukunya itu kami kurasi, itu pun nanti teman-teman volunteer yang tergabung itu kita mensortir, misalnya buku-buku yang nanti kita kirimkan itu seperti apa. Jadi setelah kita kurasi, nanti buku yang tidak terpakai itu kita selama ini tuh kerjasama dengan bank sampah kak. Oh, menarik nih. Ya, jadi kita sistemnya tukar guling. Jadi dia kalau dapat donasi buku yang masih baik, masih layak, dia kasih ke kami. Oh, bagus ya. Terus kalau buku yang memang kita tidak memang ini kita kasih ke dia. Barter ya. Ya, jadi bank sampahnya itu bank sampah Mutiara Timur, karena di Kupang juga kan kak. Jadi sering mungkin itu kak. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dengan kakak Pascal, ketong ke kakak Sance lagi. Karena kita juga penasaran dengan ini komunitas kabut. Orang bilang gabut, nah ini kabut. Ini kabut. Ini apa dari kepanjangan, dan sama juga dengan kakak Pascal tadi, latar belakang ini komunitas terbentuk, dan sejak kapan, serta anggota dan program-program ini kakak Sance. Kalau kabut itu artinya tuh ketong bergerak buat timur. Oh, Jadi, kabut, katong bergerak buat timur. Iya. Oh. Jadi
ketong inisiasi ini komunitas nih dari tahun 2015 sebenarnya, tapi kegiatannya baru 2016. Nah, 2015 itu kami semua dosen-dosen. Oh, dosen-dosen. Iya. Jadi ada saya sendiri, terus ada Kak Jun yang sekarang ada di Inggris, terus ada Kak Friandri di Belgia sekarang, kemudian ada Kak Mike di kampus, kemudian ada Kak Odi di Poltek, dosen Poltek, sama Kak Yanti, Ibu Pendeta Yanti juga dosen di Poltek. Jadi kita biasanya tuh 1 bulan tuh kita beli 1 buku. Kami beli 1 buku, terus kami harus baca selesaikan 1 buku, terus kita diskusi sama-sama. Nah, waktu itu diskusi di Beta Perumah di Lasiana, terus teman-teman pikir kita beli buku di sini gampang. Nah, Ibu Pendeta Yanti ini sering pelayanan keluar Kota Kupang, jadi ke kampung-kampung, pelosok-pelosok. Jadi dia ceritakan kalau ada satu sekolah yang waktu itu di tempat pelayanan dia di Amnaton sana tuh kesulitan buku. Jadi dia bilang di Ketong, bilang bolehkah kita berdonasi bagi buku untuk sekolah, ada sekolah Gemit di sana, sekolah Kristen di sana. Jadi kita bilang ya sudah, kita coba open donasi. Jadi kegiatannya itu mulai tahun 2016 kita ke Oenlasi di gereja dan sekolah. Karena kebetulan gereja itu punya PAUD. Jadi dari PAUD sampai SMP waktu itu. Jadi kita open donasi waktu itu untuk buku-buku, dan kita sudah kasih tahu buku-buku yang diminta, yang harus dikasih itu seperti apa, baru maupun lama. Jadi puji Tuhan waktu itu banyak yang kasih, dan kita mulai bergerak di 2016 ke Oenlasi. Setelah itu kita ke Muka, habis itu kita bagi awalnya di sekolah-sekolah semua. Pokoknya kita cari yang memang sekolah-sekolah yang perpustakaannya sangat minim sekali buku, kemudian akses ke sana juga susah, sehingga kita bisa berbagi ke sana. Jadi memang biasanya tim kami turun semua, bagi untuk lihat sendiri kondisi di real di lapangan itu seperti apa, dan itu ya gerakan kami punya hati untuk kita terus, kita di Kupang kita dapat buku gampang, kita bisa membaca semudah yang kita bisa, tapi di daerah-daerah anak-anak sementara yang mereka butuhkan mereka tidak bisa. Jadi itulah yang menggerakkan kami untuk kami buat komunitas ini, dan itu berlanjut terus. Memang sempat terhenti waktu COVID, tapi puji Tuhan sekarang jalan lagi. Sudah jalan lagi. Kalau kakak program ini apakah survei langsung ke lapangan berdasarkan laporan di daerah sini, jadi tim turun, atau memang udah ada reguler kegiatan regulernya gitu? Jadi biasanya memang ada survei ya, karena Ibu Pendeta ini kan Pendeta ini kan suka turun pelayanan, betul. langsung ke desa-desa. Jadi dia dapat A1 nih, sumber informasi A1 langsung tahu. Kemudian kita juga ada koneksi teman-teman yang waktu tahu kita punya komunitas, mereka juga bilang, Kak bisa bantu kita lagi kekurangan buku di sini, atau ya jadi kita lihat lagi kondisinya. Kayak kemarin di Amfoang, kita baru bagi kemarin di Amfoang itu rumah baca memang dia bukunya sangat sedikit sekali, mungkin hanya ada sekitar 40-an buku. Jadi kemarin kita antar ke sana 966 buah buku. Jadi ya puji Tuhan bisa tersalurkan, dan anak-anak waktu kita antar tuh mereka sangat antusias sekali gitu. Ini menarik nih, kalau kita bicara tentang antusias ya, tentang anak-anak yang sangat antusias di desa-desa, dan minta maaf ya, NTT kan masuk di beberapa urutan yang kalau mau dibilang rendah literasinya begitu. Padahal Taman Buku, komunitasnya sudah berdiri dari 2014, 2016. Setiap program sudah dilakukan, ada taman baca, ada rumah baca, ada donasi buku dan lain sebagainya. Apa persoalan utamanya begitu? Mungkin masing-masing bisa menyampaikan ya. Sejauh ini ketika turun ke lapangan, sudah sampai buka sekian ratusan, dan bahkan mungkin sekarang udah tambah lagi taman bacanya gitu ya. Apa yang sebenarnya menjadi persoalan khususnya buat adik-adik kita, anak-anak generasi penerus bangsa di Indonesia Mas 2045 nih, terkendala masalah literasi ini? Masalah utamanya di mana nih kalau Kakak Pascal melihat? Pertanyaannya gampang-gampang sulit juga ya. Ya, Kak, ini menarik ya, Kak. Jadi waktu kemarin itu sempat diskusi juga dengan salah satu teman ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi itu. Jadi dia itu jadi enumerator di salah satu kabupaten. Katakan saya di Rote nih, Kak. Jadi di situ dia mendampingi
semua taman baca di Kabupaten Rote. Nah, yang menarik adalah Kak, dari ceritanya dia itu, waktu dia ke satu tempat taman baca, si ketemulah dia sama satu anak yang umur baru 12 tahun lah Kak. Dan si anak ini semua bacaan buku itu dilahap. Maksudnya mau dari buku yang kalau seumuran dia itu layaknya kan kalau di taman baca itu kan buku-buku mainan. Tapi si anak ini nih sudah konsumsi bukunya itu sudah sampai ke tingkat sastra, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya adalah Kak, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Waktu dicari tahu si anak ini apakah memang dari lingkungan keluarganya yang suka baca atau tidak, ternyata si teman ini mendapatkan kalau si anak ini ternyata dia ini terinspirasi waktu ada satu guru yang waktu ke Rote itu buat satu taman baca Kak. Jadi disitulah dia dikenalkan dengan dunia literasi nih Kak. Jadi cita-citanya dia itu satu, dia harus bisa membaca, dia bisa kejar cita-citanya, dan dia menjadi karena dia lihat si sosok guru ini sebagai role modelnya, dia ingin menjadi role model dalam hal literasi. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi Kak, mungkin Kak, untuk kita memang harus akui kalau memang NTT ini kan kita geografisnya kepulauan Kak. Jadi mungkin semua komunitas dari Kang Marcet, saya, dan semua teman-teman komunitas yang khususnya di literasi ini melakukan caranya masing-masing untuk menggerakkan literasi Kak. Tapi problemnya adalah hari ini mungkin Kak, ini pendapat pribadi saya, akses dalam hal yang tadi Kak Marce bilang tuh, kita yang ada di Kupang sini dan teman-teman yang ada di pelosok Ampoang, ada di pelosok mana lagi, di ujung Malaka, Alor itu, apakah mendapatkan akses dalam mendapat buku ini yang sama dengan teman-teman kita di Kupang atau tidak Kak? Itu yang jadi pertanyaannya. Yang kedua, apakah di sekolah-sekolah yang kita harapkan misalnya sekolah-sekolah formal itu perpustakaannya dimaksimalkan atau tidak? Karena itu kan setahu kami, dalam pengamatan kami itu hanya buku paket saja, dan ketika perpusnya itu tidak didesain ini, mungkin kita mau masuk ke dalam juga pikir sampai berapa kali kayak. Betul juga. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, semangat literasi itu apa ya Kak? Sampai ke akar rumput itu memang betul-betul jadi PR sekali Kak, karena kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang melakukan aktivitas itu. Tapi yang menarik juga Kak dari kasus ini adalah kalau misalnya ada taman baca yang dia aktif di salah satu kabupaten atau di satu titik kecamatan itu anak-anak di tempat-tempat itu lumayan aktif, antusias, percaya diri. Bahkan di taman-taman baca tertentu itu ada anak-anak yang umur belasan tahun itu mereka sudah menulis buku Kak. Kumpulan cerita-cerita itu dibukukan dan lain sebagainya. Nah, bayangkan Kak kalau semua kampung itu menggiatkan hal yang sama nih. Menurut kami, hemat kami, ini akan menumbuhkan semangat literasi itu yang betul-betul membumi itu Kak, kalau pendapat saya. Mungkin itu Kak. Kalau dari Kak Sancai melihat begitu, itu kan sudut pandang yang berbeda lagi dari Kak Pascal ya. Ketong ingin tahu apa kendalanya sebagai seorang pengajar ya, dosen kan pasti paham ini. Kalau dalam pengamatan kami itu datangnya dari keluarga. Itu kita harus akui bahwa NTT memang salah satu daerah yang memang rendah literasi. Ya, karena memang di pedalaman itu orang tua itu kan lebih banyak bekerja untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga, sehingga perhatian terhadap anak terkait pendidikan itu sangat rendah. Dan ini kami temui banyak sekali di lapangan. Bahkan di sekolah-sekolah pun ya dia sudah tahu membaca, cukup di situ. Iya, cuma tahu baca hitung begitu sudah. Tapi kalau untuk membangun budaya baca dalam diri anak itu yang sulit. Memang mulai dari keluarga, dari orang tua itu, dari guru sendiri pun juga kurang mensupport, sehingga
ini menjadi PR besar bagi kami yang ada di dunia pendidikan, bagaimana melakukan kegiatan parenting, kemudian turun ke sekolah untuk memberikan pemahaman yang baik bahwa membaca itu tidak hanya sekedar tahu menghitung, membaca seperti yang kita mengerti tidak sekarang, sekedar tahu abjad ya. iya, tapi bagaimana mereka meliterasi sebuah hal, suatu bacaan, kemudian satu hal yang mereka maknai, mereka paham itu yang paling penting, karena memang dalam kasus-kasus yang kita temui, ya kalau membaca mereka tahu, tapi ketika kita menanyakan kembali terkait apa yang mereka baca, mereka tidak memahaminya, dan itu sangat sulit, sehingga kenapa literasi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita, sehingga ketika membaca sesuatu, dan ini kan berdampak sampai pada berita-berita yang ditafsirkan sampai hari ini, banyak berita hoax, karena memang literasinya kurang, mereka membaca ya sekedar baca tapi tidak memahami lebih dalam maksudnya seperti itu. Jadi yang kami jumpai itu ya memang harus mulai dari keluarga kita harus punya peran penting bagaimana membawa anak-anak untuk mencintai membaca dari sejak kecil, sehingga itu terpupuk. Dan selain itu kayak akses kita untuk mendapatkan buku, kami yang di dunia pendidikan tuh sangat terasa sekali ketika datang anak-anak, membacanya juga masih terbata-bata. Ya kita tidak bisa marah, karena memang akses untuk mereka dapatkan buku, kalau kita tidak ada orang yang membawa ke mereka sulit untuk mendapatkan buku bagus, karena memang harga bukunya juga mahal. Kemudian mau dapatnya juga susah, sehingga ketika mereka mendapatkan buku yang bagus itu mereka sangat senang. Waktu kami bagi di Oenlasi, di Noemuka, kemudian waktu anak-anak tuh pegang buku ini nih seperti pegang apa ya, maksudnya sesuatu yang berharga gitu, maksudnya yang mereka belum pernah menyenangkan dapat gitu. Mereka senang sekali sampai kakak-kakak bilang sudah nanti datang terus saja, iya kami tidak mau pulang, padahal itu mereka belum makan, tapi mereka masih mau terus lihat, aduh Kak ini buku bagus sekali, lihat gambarnya saja mereka sudah senang, karena memang mereka tidak punya akses untuk dapat yang buku, kan paling dapat buku sekolah. Iya, buku pelajaran. Nah, kita yang lihat buku-buku yang kayak begini saja kita senang kan. Iya, kalau kita suka masanya bagus dan ingin tahu anak-anak itu kan luar biasa ya. Saat itulah betul. Saat itu kita perkenalkan buku. Kenapa kita lakukan itu? Salah satunya dengan cara begitu, Kak. Oke. Nah, berarti kalau ketong bicara yang lebih sederhananya lagi dengan persoalan-persoalan yang sudah dialami dan sudah diketahui sendiri nih, ada tidak program berdampak yang bisa menjadi solusi juga dengan persoalan yang tadi sudah disampaikan Kak Pascal dan juga Kak Sance dalam komunitasnya masing-masing? Ya, Kak, kalau kami per hari ini update dari teman-teman semua regio dan support system dari teman-teman dari luar NTT itu per hari ini tuh sudah ada 150.000 buku, Kak, yang kita coba distribusikan. Nah, ini waktu di zaman pemerintahan katakan satu presiden ya, dia keluarkan satu kebijakan itu yang dia punya ininya langsung naik tuh, Kak. Kenapa sampai 150.000 buku? Jadi waktu itu digratiskan pengiriman buku ya, kita ke dapat waktu itu. Ya, jadi itu digratiskan semua pengiriman kargo dari ini. Dari situlah Kak, NTT ini ya mungkin dalam tanda kutip dibilang yang tadi Kak bilang itu literasi. Jadi teman-teman dari semua penjuru itu manfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan buku sebanyak-banyaknya ke NTT. Dan waktu itu kami cukup kewalahan, Kak, karena teman-teman yang bergerak ini kan volunteer nih, untuk pergi ambil, terus kurasi, terus kirim. Jadi memang waktu itu buku sangat banyak, Kak. Jadi waktu itu tuh kalau tidak salah itu setiap hari tanggal 17, Kak ya. Iya, betul. Jadi pada saat kita bicara begini, Kak, di atas udara itu ada berkargo-kargo tuh buku di bawah. Jadi kita ambil di kantor pos baru. Jadi per hari ini tuh sudah sekitar 1.500, Kak. Berharap program itu ada lagi? Ya, mau lagi. Untuk harusnya, Kak. Harusnya ya. Ya, kalau kita mengacu pada tema hari ini ya, Kak. Iya, karena masuk ke RB tematik juga, salah satu program kerja juga ya dari pemerintahan sekarang ya. Karena memang banyak kan ongkos kirim yang susah. Betul, mungkin bayangkan buku ini dep berat juga, bukan 1 gram 2 gram, itu dep kertas, tapi dep buku lumayan. Jadi itu program yang didambakan untuk kalau bisa dan seharusnya ya, khusus untuk pengiriman buku tuh digratiskan lagi gitu ya.
Iya, saya setuju itu. Oh, sama ya kayak Kak Iya, Sanca kita juga juga ya. pernah dapat program gratis pengiriman itu. Jadi banyak teman dari Jakarta, Sumatera, Bandung. Pokoknya daerah di luar NTT itu yang ngirimin banyak untuk kita. Oke. Nah, kalau kita bicara soal menuju Indonesia Emas 2045, salah satunya dengan adanya itu salah satu hal yang menjadi sebuah kerinduan yang bisa menyupport juga adanya Indonesia Emas 2045. Tapi selain itu, kalau kita bicara indikator anak NTT nih, yang paling penting begitu untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, yang dilihat ketumpu anak-anak NTT nih, jangan ya, beta juga kurang senang kalau orang bilang, iya anak NTT terbelakang begini-begini, beta kurang suka, karena ketemu aslinya, soalnya ada yang bodoh. Semua anak ini pintar, tidak ada yang bodoh, semua dikasih akal, budi, segala macam. Nah, kalau menurut kakak berdua, kakak Sanca dulu ya, apa indikator paling penting anak-anak NTT menyongsong Indonesia Emas 2045? Karena kami ada di dunia pendidikan, Iya. maka hal yang paling penting adalah bagaimana mendorong mereka untuk mencintai membaca. Nah, karena jujur ya, kita di kampus sendiri yang sudah bilang perguruan tinggi ya, kita masih mendapati banyak sekali ketimpangan dalam proses mereka belajar. Serius. Dan ini satu hal yang membuat kami untuk, Tuhan bagaimana caranya untuk menolong mereka, karena kita menanyakan sesuatu, mereka mencerna untuk bisa mengetahui itu Susah lambat ya? sekali. Iya, lambat ya? Sekali. Jadi Problem betul-betul itu. Iya, itu problem yang masalah yang Tuhan berat. berikan kami hikmat untuk bisa menolong mereka. Jadi itu mau mencapai itu, maka kita harus berjuang keras menolong mereka. Apalagi dengan adanya smartphone hari ini, anak-anak untuk membaca saja, untuk mereka ke perpus saja itu lebih tertarik dengan dunia digital, sehingga kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang sepraktis mungkin, sesederhana mungkin, tapi menyentuh mereka dan membuat mereka untuk lebih kepada mencintai untuk membaca. Dan kami tetap lebih senang pada buku fisik. Yes, kita Kami bicara lebih lagi tentang senang pada buku fisik daripada e-book ya. Iya, e-book, karena membaca itu, ketika mereka membaca, mereka menulis sesuatu, kan otak bekerja. Iya, Otak bekerja, sehingga mereka mengingat apa yang bisa mereka baca, dan itu sesuatu yang menolong mereka untuk berpikir, karena kan kemampuan berpikir kita itu, konstruksi berpikir kita itu kan harus kita membaca kemudian memahami sesuatu. Nah, kalau dari e-book sendiri kan kita kan sudah terbiasa, kalau zaman kita kan kita menulis, membaca kemudian menulis. Nah, gerakan kita menulis dengan gerakan otak itu kan menjadi sesuatu tanda pengingat kita untuk ini. Nah, kalau kita mengetik sekarang ini kan agak sulit kita untuk mengingat kembali apa yang kita kita ketik dengan kita baca, itu sesuatu yang berbeda. Makanya kenapa kami lebih condong tetap melakukan kegiatan dengan lebih kepada buku fisik, karena bagi kami itu sesuatu yang penting. Karena dengan buku fisik anak-anak juga belajar bagaimana mereka menghargai setiap satu lembar buku itu sesuatu yang punya makna tersendiri bagi mereka. Jadi ya mereka harus literasinya harus mencintai membaca. Karena banyak orang bisa membaca tapi tidak memahami. Iya. Kalau literasi itu bukan sekedar membaca, tapi lu memahami. Iya. Contoh ujian kasih soal hanya bisa baca. Ini apa dan jawaban kan tidak memahami soalnya. Kebanyakan sekarang begitu anak-anak. Maka Pascal apa? Ya, memang kurang lebih tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sanca ya. Memang Kak, tantangannya kita sekarang itu lebih karena anak-anak itu mereka terpapar lebih banyak dengan sosial media ya. Sosial media itu kan ada video reels dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia satu peristiwa tapi dipenggal tuh. Jadi anak-anak itu karena dicekokin dengan hal seperti itu, dia tidak mengerti konteks Kak. Ya kan? Jadi saya sepakat dengan yang Kak Sanca bilang tadi, literat itu meningkatkan apa ya? Kekritisannya dia, melihat pemahaman dia terhadap sesuatu secara komprehensif. Komprehensif. Jadi itu yang membuat si anak ini, kalau kita bicara 2045 Kak, ya tantangannya mereka ada di situ tuh Kak. Jadi mudah-mudahan ini jadi apa ya? Bukan jadi mimpinya kita orang di dalam ruangan ini, tapi menjadi mimpi bersama lah Kak. Betul. Jadi ini ketemu bohong terus, tapi
kayak stuck jalan di tempat nih buat Iya. apa? Ini ya minimal juga perlu adanya kolaborasi sinergitas dari pemerintah Iya, juga dan betul. setiap unsur terkait, instansi terkait untuk membantu bukan hanya komunitas yang bergerak sendiri. Sekali lagi Betul. butuh sinergitas. Tidak Benar. hanya komunitas yang bergerak sendiri. Oke, ini masih banyak ketemu bohong nih. Ketemu om sampai besok sampai habis sebenarnya. Tapi karena waktu yang juga sudah sampai dengan saat ini ya. Nah, mungkin tadi sudah sampaikan kerinduannya kebijakan pemerintah adalah kembali diadakan pengiriman buku gratis lagi ya, mungkin seperti itu dan juga lebih mensupport teman-teman komunitas literasi ya untuk beberapa program yang paling membantu seperti itu terkait dengan buku. Masing-masing boleh menyampaikan kata hari ini ataupun kesimpulannya lah ya atau harapannya. Kalau bilang closing statement ini kita terlalu apa ya, terlalu resmi begitu. Jadi lebih ke harapan dan kata hari ini untuk ketemu punya adik-adik generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Karena nanti 2045 contohnya ketemu masih ada Kusonde dong yang akan meneruskan Indonesia sampai ke depan. Kakak Sance dulu, terus Kakak Pascal terakhir ya. Kakak Sance. Iya. Kalau dari saya, mari terus membaca, karena dengan membaca kita mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui hari ini. Tapi lewat membaca, orang Amerika pun tahu, kita pun tahu. Orang di Eropa sana tahu, kita pun tahu. Karena kita membaca hal yang sama, yang bisa membuat kita untuk semakin kaya dalam pengetahuan kita. Kasih. Betul sekali, setuju. Silakan Kakak Pascal. Siap. Kalau dari kami itu harapan mewakili komunitas saya Kak Ya, silakan. biar jangan pribadi. bisa sedikit terpribadi di dalam. Kalau Kak dari kami itu punya tagline itu satu kampung satu taman baca Kak. Apakah ini terlalu utopis ya, mudah-mudahan dengan yang tadi Kak bilang itu kerja-kerja kolaborasi ini bisa dapat kami wujudkan. Karena menurut kami gerakan kolektif itu menjadi kunci dalam membangun literasi. Kalau yang lebih hebat lagi ya membangun peradaban itu Kak. Iya, betul. Itu terus kata kunci yang kedua adalah ya membaca itu ya membuka jendela dunia. Jadi tidak ada hal yang tidak ditawar-tawar lagi untuk hal dalam konteks buku real ya Kak ya. Untuk teman-teman membaca itu menjadi sangat penting dan krusial kalau kita bicara generasi 2045. Mungkin itu Kak. Betul, kalau orang Soe bilang enlightening your mind ya, orang Soe ngomong begitu. Terima kasih banyak Kakak Pascal, Kakak Sanje, terima kasih banyak sudah berbagi sharing pengalaman luar biasa. Tantangannya juga tadi sudah disampaikan dan persoalan yang sudah sedikit demi sedikit sudah dicarikan solusinya juga. Dan ada kerinduan untuk terus mau membuat anak-anak NTT secara khusus untuk mencintai membaca. Karena membaca itu dan literasi itu bukan hanya bicara soal mengenal abjad ataupun huruf, tetapi bagaimana juga memahami maksud dari setiap kata yang terpenggal dalam sebuah kalimat. Ya, ini penting sekali buat Ketong untuk lebih belajar lagi terkait literasi. Dan yang paling penting adalah cintailah buku fisik. Jangan terlalu terpapar dengan media sosial ya. Lebih baik kita langsung baca aja. Kalau mau ya, mendingan kita baca di website resmi. Kalau mau tahu berita-berita, ini juga bukan hanya buat adik-adik aja, tapi juga buat Ketong semua untuk lebih cerdas lagi dalam hal literasi dan lebih bijak lagi dalam hal berliterasi. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk podcast kita hari ini. Dan untuk yang sekarang lagi tidak suka membaca ya, carilah jodohmu atau bukumu. Bukan karena kita nggak suka baca, tapi belum ketemu jodoh aja gitu kata orangnya. Belum ketemu buku yang sesuai sama kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.